Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 6 terasa sangat hampa. Dat tahu kau menyesal, San. Tapi kau harus ingat bahwa ia begitu sabar bahkan mengabaikan rasa sakit atas siksaanmu karena mencintaimu. Tapi mungkin dia sudah lelah makanya kabur. Biarkan saja dia, toh kamu juga tidak mencintainya kan? Kata Dat Robert santai. Entahlah Dat, aku merasa kehilangan. Balas Pram dengan lesu. Kenapa? Kan harusnya kau bahagia karena tidak akan bertemu lagi dengan Kinan wanita sialan itu. Begitu kan kau memanggil menantu Mom? Kata Mom Wulan dengan sinisnya. Pram hanya bisa menunduk di depan orang tuanya. Ia akui ia salah karena sudah ceroboh. Keesokan paginya Pram dan orang tuanya pergi dari negara A. Mereka kini sudah ada di pesawat pribadi milik keluarga Wicaksono. Di mana kamu, Kinan? Kenapa aku merasa kehilangan sekali mendengar kabar kau menghilang? Apa aku sudah mencintaimu? Batin Pram, maafkan Mom dan Dad San, karena tidak membiarkanmu mengetahui di mana istrimu berada. Agar kau bisa menyesali dan menyadari bahwa kau sudah mencintainya. Batin Mom Wulan yang melihat Pram melamun menghadap jendela. Setelah menempuh beberapa jam, Pram dan orang tuanya akhirnya sampai di Negata J. Supir sudah menunggu di bandara. Mom, Dad, aku dan Hendra akan langsung ke kantor dulu, kata Pram karena mereka sampai jam 10 pagi. Terserah kau saja, Nak, balas Mom. Sedangkan di kota M, Kinan sedang membuat kue untuk dibagikan ke tetangga tanda bahwa ia adalah penghuni baru. Mbak bantuin apa, Kinan? Tanya Rani karena Luci sedang mengopen kuenya. Mbak bantuin bungkus aja ya. Ini sudah sebentar lagi kok, dan kue itu khusus buat Pak RT ya, kata Kinan antusias. Wah, buat apa nih? Harum banget, kata Diman saat masuk ke dapur. Ini kita buat kue buat dibagiin sebagai tanda perkenalan, balas Rani. Ya udah, nanti kita bagikan sama-sama ya. Kalau ada yang suka dan pesankan bagus, jadi kita buat usaha kue aja, kata Diman memberi usul. Boleh juga tuh, Mas, balas Kinan. Iya boleh, tapi kamu jangan kecapean ya, ingat kandungan kamu, kata Luci dengan mengusap perut buncit Kinan. Oh iya, besok kamu periksa kandungan ya, sekalian kita beli bahan makanan dan perlengkapan yang belum ada, kata Diman. Jangan deh, Mas, balas Kinan dengan menunduk. Tak apa, aku dan Rani kan udah lama menikah tapi belum punya anak. Kita menganggap kamu itu seperti adik kita sendiri dan anak kamu juga anak kita, kata Diman dengan tegas. Iya Kinan, apa yang dibilang Mas Diman itu, kau jangan sungkan ya, kata Luci dengan tersenyum. Terima kasih, kalian memang kakak terbaik, kata Kinan dengan menangis. Mereka melanjutkan membuat kuenya. Setelah selesai mereka membagikan kuenya pada tetangga, tetangga pun banyak yang bertanya siapa mereka. Mereka bilang adalah kakak beradik yang ditinggal meninggal oleh orang tuanya.
Sedangkan di mansion mewah nampak seorang parubaya yang sedang memandangi foto anak perempuan yang masih bayi. Nak, kamu di mana? Sudah hampir 20 tahun ibu, ayah dan kakak kamu mencari. Ibu dengar bahwa wanita yang merawatmu sudah meninggal. Ibu mohon kembalilah, nak. Gumam wanita paruh baya itu. Sabar ibu, aku akan mencari adikku lagi. Ibu jangan menangis ya. Apa ayah dan ibu akan ikut ke kota M? Aku akan ke sana 2 minggu lagi, kata lelaki tampan yang sudah duduk di sebelah wanita tadi. Kau mau apa ke sana, San? Tanya lelaki parubaya yang baru saja sampai di ruang keluarga itu. Aku ada proyek di sana, dan entah kenapa aku ingin sekali ke sana. Sekalian aku akan mencari adikku di sana, balas lelaki muda itu. Baiklah, ayah dan ibumu akan ikut, balas sang ayah. Baiklah, aku permisi dulu ya, hari ini aku ada rapat dengan perusahaan Wicaksono, kata lelaki itu. Hati-hati nak, balas sang ibu. Lelaki itu hanya menganggukkan kepalanya saja dan berlalu pergi dari mansion itu. Sudah hampir 1 bulan Kinan pergi dari rumah Pram dan kedua orang tuanya pun sudah 1 minggu kembali dari kota A. Di dalam kamar Pram sedang melamun, entah apa yang ia rasakan, rasanya ia kehilangan. Terasa sangat hampa tanpa kehadiran Kinan. Kenapa aku merasa rindu sekali pada Kinan? Di mana kau? Aku sudah mencarimu kemana-mana tapi kau hilang bagai ditelan bumi, Kinan. Maafkan aku akui aku mulai mencintaimu, kembalilah Kinan. Gumam Pram sambil melihat foto pernikahannya dengan Kinan. Aku yakin akan menemukanmu dan anak kita. Aku janji tak akan menyakitimu lagi, Kinan, kata Pram dengan yakin. Nak, panggil Wulan dengan lembut. Iya bun, balas Pram tanpa mengalihkan pandangannya. Bunda tahu kau sangat mencintai Kinan, tapi kenapa kau selalu menyakitinya? Bukan dia pembunuhnya, nak. Tapi kakak tirinya, bahkan Kinan yang menolong ibu dan adikmu dulu saat diserang Priscilla, kata Wulan dengan lirih. Aku baru tahu kemarin bun. Aku gelap mata sampai melakukan ini pada Kinan, bahkan pada anakku sendiri. Lirih Pram dengan sendu. Bersabarlah. Jika kalian berjodoh maka kalian akan bertemu kembali, tetapi kalau tidak maka ikhlaskanlah, kata Wulan sambil menepuk pelan bahu putranya. Pram hanya diam mendengarkan nasihat ibunya, tetapi ia yakin bahwa Kinan juga sangat mencintai dirinya. Jangan terlalu lelah, Kinan, sebentar lagi kau akan melahirkan, kata Luci dengan cemas karena melihat Kinan kesana kemari. Iya mbak, gak kerasa ya kita udah 1 bulan di sini mbak, balas Kinan dengan tersenyum. Mbak tahu kau kepikiran suamimu, mbak juga tahu kau sangat mencintainya. Tapi sekarang biarlah dulu, kalau memang Tuan Pram mencintaimu pasti dia akan menemukanmu, kata Luci sambil memeluk Kinan. Iya mbak, balas Kinan. Lalu mereka membuat kue lagi, karena mereka membuka usaha cake and bakery nuns di depan rumah mereka. Sedangkan Rani dan Diman tugasnya mengantar pesanan sesekali berbelanja keperluan. Ketika mereka sedang sibuk membungkus cake untuk diantar, datanglah Diman dengan seorang lelaki muda yang tampan dan terlihat dingin.
Look, Kinan ini adalah Tuan Ardian Hutomo, dia pemilik Hutomo Corp, kata Diman. Halo Tuan, aku Luci dan ini Kinan, balas Luci sambil menunduk. Mbak, kata Kinan sambil menahan sakit. Kinan, kau kenapa? Kata Luci dengan panik. Sepertinya dia akan melahirkan, kata Ardian. Ayo bawa ke mobil saya, kita langsung ke rumah sakit, ajak Ardian dan langsung menggendong Kinan. Luci, kau ikut dengan Tuan Ardian dan aku akan menyusul dengan Rani setelah menutup toko, balas Diman dengan cepat. Luci hanya mengangguk dan mengambil keperluan Kinan lalu berlari ke depan. Setelah Luci masuk ke dalam mobil, Ardian langsung menjalankan mobilnya ke rumah sakit terdekat. Mbak sakit, kata Kinan dengan kesakitan. Sabar, atur nafasnya, sebentar lagi kita sampai sayang, tenanglah. Balas Luci dengan setenang mungkin padahal ia juga panik. Setelah sampai di rumah sakit, Ardian langsung membawa Kinan ke ruang IGD. Dan kebetulan di sana ada Amel, sahabatnya yang notabene-nya dokter kandungan. Siapa dia? Tanya Amel. Nanti aku jelaskan, sekarang selamatkanlah dia mau melahirkan. Balas Ardian dan meletakkan Kinan di ranjang rumah sakit. Baiklah, balas Amel. Setelah dokter Amel masuk, Luci dan Ardian duduk menunggu dengan perasaan khawatirnya. Tak lama kemudian datanglah Diman dan Rani dengan membawa makanan, karena mereka tahu bahwa Ardian dan Luci belum makan siang. Bagaimana lu? Tanya Rani dengan cepat. Masih di dalam Ran, balas Luci dengan lemas. Tuan, terima kasih, dan ini makanan Anda pasti belum makan kan? Kata Diman sambil menyerahkan paperback pada Ardian. Sama Diman, nanti saja saya makannya, balas Ardian. Halo Bun, kata Ardian setelah mengangkat telepon dari bundanya. Sedang di rumah sakit X, balas Ardian. Tidak apa-apa, kalian kesini saja kalau tak percaya, balas Ardian kembali. Setelah memutuskan telepon dari bundanya, Ardian duduk kembali dengan Diman. Hampir 1 jam mereka menunggu dan terdengarlah suara bayi bersahutan di dalam. Mereka bernafas dengan lega setelah mendengar suara bayi itu. Tak lama kemudian datanglah kedua orang tua Ardian dengan wajah cemasnya. Orang tua Ardian sedikit bingung melihat anaknya berdiri di depan ruang bersalin dengan 2 wanita dan 1 laki-laki. Panggil Bunda Nata. Kalian sudah datang Bun, kata Ardian. Ini Diman yang akan menjadi supirku Bun, itu Rani istrinya dan ini Luci temannya. Sedangkan yang di dalam adalah adiknya Rani, kata Ardian menerangkan. Oh begitu ya, balas Bunda dengan tersenyum. Seorang dokter keluar dari ruangan dan menghampiri mereka. Bagaimana dok keadaan mereka? Tanya Luci dengan cepat. Semuanya baik, anak-anaknya pun lahir selamat.
Tetapi sang ibu butuh donor darah dan kebetulan golongan darahnya cukup langka. Balas dokter dengan raut wajah setenang mungkin. Apa golongan darahnya, Dok? Tanya ayah Ardian yang bernama Betran. A resus negatif, balas dokter. Ambillah darah saya sama dengannya, Dok, kata ayah Betran kembali. Baiklah Pak, Anda silakan ikuti perawat ini, kata dokter dan langsung menyuruh perawat mengantar ayah Betran untuk diperiksa terlebih dahulu. Oh iya tuan, anak-anaknya sudah berada di ruang bayi, kalau mau melihatnya silahkan, kata dokter. Anak-anak, kata Luci dan Rani. Iya, anak-adik Anda kembar laki-laki dan perempuan. Untuk yang pertama lahir adalah anak laki-laki dan perempuan baru yang kedua, kata dokter menjelaskan. Oh baiklah Dok, terima kasih, balas Diman. Lalu mereka langsung melihat bayi tersebut tak terkecuali Ardian dan Nata. Sedangkan Kinan melakukan perawatan kembali setelah mendapatkan donor darah dari ayah Betran. Mereka sudah sampai di ruangan bayi, ayah Betran juga sudah ada di sana. Bunda Nata melihat bayi tersebut langsung kaget, bahkan hampir saja terjatuh kalau tidak ditahan oleh suaminya. Dek, ya Tuhan, kenapa bayi itu mirip sekali dengan putriku? Batin Bunda Nata sambil melirik suaminya. Bolehkah saya tahu siapa orang tua dari bayi ini, Nak? Tanya Bunda Nata dengan penuh harap. Oh, ini anak dari adik kami, namanya Kinan, balas Diman. Bolehkah saya tahu ceritanya? Maaf sebelumnya kalau saya lanjang. Tetapi bayi itu mirip sekali dengan anak saya yang hilang dulu, kata Bunda Nata dengan berkaca-kaca. Bersambung.